Hizbullah, perlawanan terhadap rezim Zionis terus berlanjut. Syekh Naim Qassem, Wakil Sekjen Hizbullah Lebanon Said Hasan Nasrullah, mengatakan selama masih ada orang-orang berjuang bersama kami, baik laki-laki maupun perempuan, kita akan mengalahkan rezim Zionis dalam perang apapun. Media rezim Zionis baru-baru ini mengakui bahwa perjanjian perbatasan Laut Lebanon dan Israel akan memperkuat posisi Hizbullah di dalam Lebanon, dan rezim ini tidak mampu mengalahkan atau melemahkan Hizbullah. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah Lebanon mengatakan bahwa rezim Zionis hanya bisa diajak bicara dengan bahasa kekuatan. Syekh Ali Damus, Wakil Kepala Dewan Eksekutif Hizbullah Lebanon, dalam khutbah sholat Jumat kemarin mengatakan, musuh tidak mengerti bahasa diplomasi, dan siapapun yang percaya bahwa musuh bisa mengakui hak Lebanon hanya melalui logika negosiasi jelas keliru. Penetapan perbatasan laut antara Lebanon dan rezim Zionis menjadi masalah yang telah dibahas dan diperdebatkan berkali-kali di media dan kalangan internasional dalam 4 tahun terakhir. Ketika negosiasi menjadi lebih serius, Hizbullah Lebanon mengeluarkan ancaman yang menegaskan kepemilikan Lebanon terhadap sejumlah lapangan gas yang diklaim otoritas rezim Zionis. Timur Tengah gempar, Hizbullah memenangkan sengketa maritim dengan Israel. Zionis terkejut. Lebanon telah memenangkan perselisihannya dengan Israel mengenai perbatasan laut yang disengketakan, kata Kepala Dewan Politik Hizbullah Lebanon Ibrahim Amin Al-Said. Berkat perlawanan dan sikap nasional yang bersatu, kata Al-Said kepada Russia Today, Lebanon telah memenangkan perselisihan tentang perbatasan dan juga sumber daya bawah lautnya tanpa perlu berperang. Namun, Hizbullah tidak akan berhenti di situ. Peperangan bisa saja berlanjut jika Israel berbuat curang. Al-Said menambahkan ada generasi di Lebanon yang tidak hanya mampu menghancurkan kekuatan negara-negara arogan, tetapi juga menggagalkan perang mereka melawan negara mereka. Presiden Lebanon Michael Aoun baru-baru ini menyetujui perjanjian perbatasan maritim yang dimediasi Amerika Serikat dengan Israel, menggambarkannya sebagai pencapaian bersejarah. Kesepakatan itu dilaporkan pada Rabu kemarin, lalu telah disetujui oleh Kabinet Keamanan Israel. Tetapi dijadwalkan untuk ditinjau kembali 2 pekan oleh Knesset atau parlemen sebelum pemungutan suara kabinet terakhir terjadi. Seperti diketahui, Lebanon dan Israel melakukan sebuah persetujuan maritim, namun hal itu tidak membuat Hizbullah senang. Bahkan Hizbullah siap berperang untuk kembali mendapatkan haknya, yaitu untuk Lebanon. Pantas pasukan IDF dibikin keok, inilah rahasia Hizbullah sanggup tandingi Israel. Peperangan di Timur Tengah seakan tidak pernah berakhir selama setengah abad terakhir. Namun saat kawasan selatan Lebanon bergejolak, pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa bergerak cepat berupaya meredam situasi. Sebelumnya Hizbullah menembakkan 3 roket Katyusha ke kawasan Galilea Israel. Militer Zionis membalasnya dengan mengirim 10 roket kelas menengah ke lembah Beka, markas para militan Syiah itu. Komandan Pasukan Perdamaian PBB untuk wilayah Lebanon, Luciano Portolano, menyatakan pihaknya berusaha mencari pemicu saling tembak roket itu. Adu roket ini adalah insiden kedua setelah pada 28 Januari menembakkan roket ke perbatasan Sheba. 2 tentara Zionis dikabarkan tewas dan 1 perdamaian atau 1 pasukan perdamaian PBB juga tewas. Sedangkan 7 lainnya luka-luka. Dari semua faksi kelompok bersenjata di Timur Tengah, sejauh ini baru Hizbullah yang sanggup menahan kekuatan tempur Israel. Jika dua pihak itu bertikai,
maka perang yang melelahkan berisiko kembali terulang. Skenario itu menurut analis militer sebisa mungkin dihindari oleh petinggi Zionis di Tel Aviv. Hizbullah mengakui melakukan provokasi lebih dulu dengan menembakkan roket ke wilayah Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas tindakan dari jet tempur Israel menghabisi apartemen di distrik Jarama, ibu kota Damaskus, sehari sebelum kedua pihak baku tembak. Sementara itu di ibu kota Beirut, Lebanon, ribuan orang berkumpul memanjatkan doa bersama mengenang Kantar. Kantar adalah sosok yang dihormati karena salah satu tokoh Lebanon yang berani melawan penjajahan Israel pada tahun 1982 ketika dia membunuh seorang polisi Zionis. Kantar dipenjara 30 tahun. Selepas bebas pada 2008, dia segera mendapat posisi tinggi di Hizbullah. Dukungan publik inilah yang membuat Hizbullah bisa bertahan 3 dekade melawan Israel. Bahkan dibanding Hamas atau Fatah dari kawasan penjajahan Palestina, Dewan Jihad Hizbullah selangkah lebih maju melawan kekuatan Zionis. Hizbullah secara harfiah artinya adalah Partai Allah, adalah sayap politik dan paramiliter yang dipersenjatai Iran. Dibentuk pada tahun 1982, misinya adalah membebaskan kawasan Lebanon yang saat ini dijajah Israel. Iran meminjamkan setidaknya 5.000 pasukan Garda Nasional untuk menyokong Hizbullah yang masih kekurangan anggota. Hizbullah memperoleh pasukan ribuan roket buatan Rusia, kemewahan yang pada 1980-an tank dimiliki organisasi perlawanan Israel lainnya. Serangan sporadis dengan gaya gerilya dilakukan Hizbullah pada personel militer Israel hingga tentaranya kalah. Hasilnya organisasi yang berbait pada Teheran itu bak kecawak. Pada 1989 sebelumnya Israel menghancurkan markas besar Hizbullah di Marrakech. Tapi hal itu kembali dibalas dengan serangan tidak terduga yang menghancurkan militer Zionis.